Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita memasuki surah Adz-Dzariyat, di mana kita tahu surah Adz-Dzariyat ini setengahnya ada di juz 26 dan setengahnya ada di juz 27. Dan kita tahu bersama bahwa surah Adz-Dzariyat ini jumlah ayatnya adalah 60 ayat. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra. Di dalam surah Adz-Dzariyat, ya, sebagaimana kita tahu bahwa surah Adz-Dzariyat itu dimulai dari Allah bersumpah, ya, wa itu menunjukkan kata sumpah, dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah di dalam banyak ayat biasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa. Misalnya wal mursalati urfa atau wazariyati zarwa wan naziati gharqa atau wallahi. Semua ini menunjukkan kata wa ini menunjukkan arti kata sumpah. Wadduha, ya, wasyamsi wadduhaha. Ya, semuanya artinya waw di sini adalah demi. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, maka ini menunjukkan keagungan makhluk tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 ayat di surat Adz-Dzariyat, dari ayat pertama sampai ayat keempat. Dan para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan 4 ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra dan sampai ayat yang keempat ini yang dimaksud adalah demi angin, gitu ya. Jadi Allah bersumpah dengan angin. Ada juga yang mengatakan bahwa wadzariyati dzarwa ini adalah demi malaikat-malaikatnya. Dan ada yang mengatakan bahwa wadzariyati dzarwa adalah demi para wanita. Jadi ketiga tafsiran ini disebutkan oleh para ulama, dan tafsiran yang paling kuat, yang paling dipilih oleh beberapa ulama seperti Ibnul Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan bahwa wadzariyati dzarwa di sini adalah sumpah yang berkaitan dengan angin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wadzariyati dzarwa, demi angin yang menerbangkan debu. Ya, ini kan sudah angin itu biasanya kalau datang, ya teman-teman, berhembus, kemudian ada debu-debu ikut berterbangan. Apalagi kalau teman-teman pernah tinggal di sebuah tempat gurun pasir gitu ya. Itu kalau angin datang, subhanallah, yang ada gelap gulita. Ya, biasanya kalau kami dulu waktu di Yaman tuh namanya ghubar. Dan ini tanda-tanda biasanya akan ada hujan turun. Jadi debu-debu di gurun pasir itu berterbangan, subhanallah, menjadi gelap. Dan ketika kita melihat, jarak pandang kita saja itu sudah terganggu, ya, karena tidak terlihat apa yang ada di depan kita. Nah, ini teman-teman yang terjadi manakala angin berhembus dengan kencang. Kemudian di sini falhamilati wiqra. Falhamilati wiqra, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan awan yang mengandung hujan. Ya, angin biasanya kalau dia sudah menerbangkan debu-debu, maka subhanallah, di antara faidah angin juga adalah membawa awan. Subhanallah. Subhanallah, ya. Angin ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Angin tunduk dengan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Faljariyati yusra. Faljariyati yusra. Lalu angin itu subhanallah, ya, mendorong awan-awan ke tempat yang siap untuk diturunkan hujan. Subhanallah. Jadi di sini ada yang mengatakan bahwa faljariyati yusra, bahwa angin tersebut mendorong kapal-kapal untuk siap berlayar dengan mudah. Ya. Jadi berhubungan dengan angin, dan ini faidah angin, subhanallah. Para nelayan, teman-teman, di antara yang membantu mereka untuk mencari ikan di lautan, di antaranya adalah angin. Ya. Maka kita tahu ada yang namanya perahu layar. Ya, perahu layar itu kan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin, ya, subhanallah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nelayan. Mereka
bermata pencaharian mencari ikan, dan Allah jadikan mata pencaharian mereka ya subhanallah dengan diberikan angin, sehingga itu membantu mereka dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian yang keempat, fal muqassimati amro. Ya, fal muqassimati amro, kalau kita menafsirkan dari awal wadzariyat angin adalah bahwa angin-angin tersebut setelah menerbangkan debu-debu, setelah mendorong awan ke tempat yang ia tuju ya, membawa awan-awan tersebut, kemudian angin tersebut siap menurunkan hujan biidznillahi ta'ala sesuai dengan tempat yang Allah takdirkan untuk diturunkan hujan. Masya Allah ya, jadi subhanallah teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita itu belajar dari zaman dulu, belajar tentang proses terjadinya hujan, bagaimana itu sebenarnya ya tidak salah ya, itu bagus. Nanti dikaitkan dengan kemahabesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, kalau dulu kita hanya belajar bagaimana proses terjadinya hujan tanpa mengaitkan bahwa itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang anak-anak kita mulai kita ajarkan bahwa terjadinya proses hujan tidak bisa terjadi kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga anak-anak kita nanti tumbuh menjadi anak-anak yang pintar juga solih dan solihah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka terbiasa melihat tanda-tanda atau ayat-ayat yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Dan ini PR untuk kita sebagai orang tua agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam membimbing anak-anak kita menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'." Innama tu'aduna lasadiq. Di sini teman-teman, innama itu adalah takkid ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semuanya dengan bersungguh-sungguh memperhatikan, karena Allah bersumpah ya dengan angin ini bertujuan untuk apa? Tu'aduna lasadiq. Dengan apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti benar. Ya subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya kepada kaum musyrikin ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan mendapatkan adab nanti ya ketika pada hari kiamat ya subhanallah, dan adab yang Allah janjikan kepada mereka pasti akan terjadi. Wa innad dina lawaqi', dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Karena teman-teman, di antara nama hari kiamat itu juga ad-din ya. Maka dari itu ketika kita mempelajari surah Al-Fatihah, di sana ada Maliki Yaumiddin. Ya, diartikan din di sini adalah hari kiamat, hari pembalasan. Dan mereka, orang-orang musyrikin, mereka tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Dan surah Az-Zariyat ini termasuk dari Makkiyah, termasuk dari surah Makkiyah karena berkaitan dengan hari-hari kiamat. Dan kita tahu bahwa surah-surah Makkiyah ini biasanya memang topiknya membahas seputar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi ya. Kemudian menjelaskan tentang sekumpulan orang-orang musyrikin yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah semacam ini berarti kita tahu bahwa ini semuanya adalah Makkiyah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatil hubuk." Di sini di ayat yang ke-7 juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yaitu langit. Dan kita tahu bahwa langit yang begitu megah, langit yang begitu besar yang kita tidak pernah tahu mana ujungnya, itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan langit itu sendiri. Keagungan langit ya subhanallah yang kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dzatil hubuk, di mana langit itu ternyata subhanallah kata para ulama al-hubuk itu artinya adalah kata at-turuq, artinya adalah jalan ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, langit itu kan seperti tidak ada jalan, padahal di sini subhanallah kalau para ulama mengatakan al-hubuk itu jalan, langit itu ada jalannya ya. Hanya kita saja manusia yang ada di bumi ini yang tidak bisa melihat adanya jalan yang ada di langit ya. Karena Allah Subhanahu wa
Ta'ala tidak memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melihat jalan-jalan yang ada di langitnya. Dan sebenarnya langit itu ada jalannya ya. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha tahu semuanya. Kemudian para ulama juga ada yang mengatakan bahwa al-hubuk di sini artinya adalah tenunan yang kokoh. Ya, tenunan yang kokoh. Jadi langit itu ditenun oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekokohannya yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa arti dari kata al-hubuk di sini adalah demi langit yang indah. Masya Allah ya teman-teman. Apalagi kalau kita melihat langit di malam hari dihiasi dengan bintang-bintang yang sangat indahnya. Subhanallah ya, gemerlip. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah teman-teman, ini akan membuat kita takjubnya. Dan subhanallah, sebenarnya teman-teman, ketika kita misalnya mengajak anak-anak kita melihat langit yang luar biasa indahnya, melihat bintang-bintang yang luar biasa indahnya, maka ini seharusnya semakin mendekatkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anak kita teman-teman belajar tentang semua ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini, misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah air laut menjadi air yang tawar ya, padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala jadikan subhanallah air laut itu adalah asin dan Allah jadikan tawar agar bisa diminum oleh manusia. Kemudian subhanallah, kemudian kita katakan kepada anak-anak, misalnya kita melihat tentang sinar matahari, maka kita katakan, lihat nak, sinar matahari itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ini semuanya adalah untuk kebaikan hambanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian kita misalnya teman-teman ya, dengan anak-anak ya, sekarang itu ada untuk melihat benda-benda langit. Kalau di Yogyakarta itu ada, di Bandung juga ada, di Boska ya. Itu enggak apa-apa, anak-anak kita diajak ya. Kemudian nanti ketika anak-anak kita melihat benda-benda langit, bukan hanya melihat saja, tapi di situ ada subhanallah, ada pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak ya. Misal anak-anak kita melihat benda-benda angkasa bergerak. Misalnya kan ada kan ya alatnya ya sekarang ya. Kemudian nanti kita katakan bahwa subhanallah, lihat nak, benda-benda yang planet-planet itu berputar dan bergerak misalnya dengan teratur. Siapa yang mengatur ini semuanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya subhanallah. Kemudian nanti kita mengatakan, misalnya kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengajak anak-anak kita keluar rumah, kemudian kita mengatakan subhanallah, lihat nak, kalau kita biasanya anak-anak kecil itu suka pesawat gitu ya. Terus nanti kita ajak ke bandara, kemudian kita mengatakan bahwa subhanallah, lihat pesawat yang ada itu diatur sedemikian rupa dengan peralatan yang super canggih, dengan menara pengawas udara yang akhirnya nanti satu sama lain tidak bertabrakan. Itu pun nanti kita bilang ke anak-anak, itu pun banyak sekali yang mengatur di dalam sebuah ruangan. Ya bukan hanya satu, tapi banyak orang-orang operator yang mengatur jalannya lalu lintas udara ya pesawat agar bisa lancar ketika mereka berjalan. Subhanallah. Dan di sini Allah adalah zat yang maha besar yang telah menciptakan berbagai macam benda-benda langit seperti bintang, bulan, matahari, planet-planet dan lain sebagainya yang tak terhitung jumlahnya. Subhanallah. Dan Allah mengaturnya dengan luar biasa. Di sini anak-anak akan belajar bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk bisa menemani buah hati kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum lafi qaulim mukhtalif. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, engkau itu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Innakum lafi qaulim mukhtalif ya. Dan di sini teman-teman, ketika kita membaca innakum lafi qaulim mukhtalif, pada ayat ini Allah mengajak berbicara kepada orang-orang musyrikin bahwa ketika mereka itu bertikai dari satu pendapat ke pendapat berikutnya, subhanallah, disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang musyrikin sendiri mereka itu teman-teman berselisih dengan berbagai macam pendapat ya, subhanallah. Dan ini keyakinan mereka terhadap
perbedaan pendapat yang berbeda-beda itu karena memang subhanallah di antara mereka ada yang sudah mulai terpesona dengan Islam itu sendiri ya. Ada yang mereka tidak sama sekali digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun satu sama lain bertikai dan berbeda-beda pendapat. Baik yufak wa anhu man ufik ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memalingkan Al-Qur'an ya dan Rasulnya dari orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin dipalingkan dari kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal subhanallah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Rasulnya di tengah-tengah mereka. Lihat teman-teman, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada hambanya, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di kalangan mereka, walaupun Al-Qur'an diturunkan di kalangan mereka itu di kota Makkah, tapi ternyata ini tidak menyebabkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah belum Allah turunkan dan hati mereka masih terlalu gelap untuk bisa menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan mereka dari kebenaran. Maka dari itu di antara doa kita ya akhwat ya agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kemudian untuk mengikuti kebenaran, doa kita adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kepada kami attiba'ah. Attiba'ah itu kesempatan untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan wa arinal batila batila, dan tunjukkan yang batil itu batil serta berikanlah kepada kami kekuatan untuk bisa menjauhinya. Kemudian ayat yang ke-10, qutilal kharrasun. Qutilal kharrasun adalah terkutuklah orang-orang yang berdusta. Maksudnya di sini al-kharrasun artinya mereka orang-orang musyrikin adalah para pendusta. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat bagi orang-orang musyrikin yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dengan pendusta karena mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mereka menuduh-nuduh Nabi kita Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Mereka menuduh Rasulullah SAW dengan orang gila, mereka menuduh Rasulullah SAW dengan seorang penyair dan lain sebagainya, subhanallah, dan tuduhan-tuduhan mereka itu dusta, ya, tidak sesuai dengan kebenaran karena Rasulullah SAW sejatinya bukan seorang penyair. Rasulullah SAW sejatinya adalah al-amin, orang yang amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan kepada beliau sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Taibadin. Kemudian yang ke-11, qala Allahu azza wa jalla alladziina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang dibenamkan dalam kebodohan dan kelalaian. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berada dalam kebodohannya. Mereka tidak mau untuk mengetahui siapakah diri Rasulullah SAW yang sebenarnya. Mereka dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kesibukan mereka dengan dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka keimanan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-12, yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun. Nah, orang-orang musyrikin yang mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menantang Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kapan hari pembalasan itu terjadi? Ya. Padahal subhanallah mereka seringkali bertanya kepada Rasulullah SAW, hari kiamat itu akan datang kapan ya Muhammad? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kapankah hari pembalasan itu, yaitu hari pembalasan adalah yaumahum 'alan nari yuftanun, di mana hari pembalasan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Ya, mereka bertanya kapan adanya hari pembalasan, kapan adanya hari kiamat? Maka Allah menjelaskan bahwa ketika datang hari kiamat, ketika datang hari pembalasan, maka mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman, janganlah kita menjadi seperti orang-orang musyrikin yang banyak bertanya tapi tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat yang selanjutnya, Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ya, dikatakan kepada mereka, zuqu, rasakanlah, fitnatakum, adab yang selama ini kalian ingkari, hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, dan adab inilah yang
kalian minta untuk disegerakan. Jadi mereka itu teman-teman, subhanallah ya, mereka menjadi orang-orang yang melunjak gitu kepada Rasulullah SAW. Mereka menantang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang, bukan hanya orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepada utusan-utusan Allah, mereka itu menantang diturunkannya adab, disegerakan adab. Dan ketika disegerakan adab, mereka akhirnya apa? Tidak siap dengan adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kita tahu para pendahulu dari umat-umat yang terdahulu yang mengingkari para utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi orang-orang yang akhirnya tidak diselamatkan dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum datang adab, mereka menantang dengan keras, ya. Subhanallah. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, subhanallah. Dan ini teman-teman pembahasan yang lain setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang musyrikin mereka menghadapi berbagai macam ujian, ya, kelak nanti berbagai macam adab yang nanti akan mereka hadapi di akhirat nanti. Dan di ayat yang ke-15 sampai ayat ke-20 Allah menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang bertakwa, dan insyaallah kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang karena agar tidak terputus ya teman-teman. Dan mohon maaf ya, untuk hari ini kita sampai di ayat yang ke-14. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Barakallahu fiikunna jami'an. Dan tidaklah kita belajar kecuali bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah-masalah yang gaib, masalah-masalah yang kita harus beriman di dalamnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ya akhwat, bahwa akan datang hari kiamat, bahwa akan ada hari pembalasan, bahwa akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada sirat, akan ada neraka, akan ada surganya Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sebagai orang beriman harus benar-benar beriman. Jangan memperbanyak ya tanya sesuatu yang tidak diperlukan, ya, karena zaman dulu itu ada seseorang ya yang senantiasa bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, kepada Umar bin Khattab. Dia senantiasa bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan, ya, yang bernama Sabiq At-Tamimi, ya, namanya Sabiq bin Asal At-Tamimi. Dia senantiasa bertanya kepada Umar bin Khattab tentang sesuatu yang jawabannya itu sebenarnya tidak perlu banyak ditanyakan dan akhirnya dia perlu dijawab. Dan akhirnya Sabiq ini teman-teman, karena dia bertanya terus kepada Umar terutama masalah-masalah ayat-ayat mutasyabihat, akhirnya Umar pun mencambuknya. Dia mencambuknya, dan setelah dicambuk, ya, kemudian Umar melarang orang-orang untuk bermajlis dengan Sabiq bin Asal ini, karena memang subhanallah terkadang teman-teman ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah jelaskan secara gamblang, tapi karena ada orang-orang yang tidak mau beriman, akhirnya mereka bertanya sesuatu padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.